Pemirsa, kali ini kami tayangkan wawancara eksklusif bersama Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir, Kemas Daniel. Dimanapun Anda berada, kembali kami menjumpai Anda dalam acara wawancara eksklusif. Dan saat ini saya sedang bersama dengan Direktur Utama LPDB, yaitu Bapak Kemas Daniel. Pak Kemas, apa kabar Pak? Kabar baik. Ini fresh sekali dengan suasana baju ini buatan Indonesia ya? Jelas dong, karena kita kan bekerja di UKM, tentunya kita harus memberikan nilai tambah kepada UKM kita. Betul sekali, sama dong dengan saya Pak ya? Tentunya. Iya, dan ini salah satu perhatian dari koperasi dan koperasi juga ya, UKM kepada ya, produk Menteri. kita ya. Jadi kita harus bangga menggunakan produk Indonesia. Itu yang jelas. Iya, Pak Kemas, ini tentang LPDB. Program kedepannya ini di 2017 ini akan seperti apa Pak? Baik, terima kasih. Jadi Mbak Jero, bahwa Lembaga Pengelola Dana Bergulir ini adalah salah satu badan layanan umum ya di bawah Kementerian Koperasi Republik Indonesia. Iya. Nah, kemudian sampai hari ini LPDB ini telah menyalurkan dana bergulir ini kurang lebih 8,1 triliun ya yang tersebar di seluruh Indonesia. Yang mana mengakses dana bergulir ini hampir kurang lebih 6.000 para pelaku koperasi UKM yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, tahun 2017 ini memang ada tambahan dana. Nah, ini berkat Menteri Koperasi kita, Pak Puspayoga, yang memperjuangkan ada tambahan 500 miliar, yang tadinya kita tahun yang lalu hanya 1 triliun. Jadi tahun 2017 ini ada 1,5 triliun yang akan kita berikan kepada seluruh para pelaku koperasi UKM di seluruh Indonesia. Wow, itu jumlah yang besar itu Jumlah Pak. besar, lumayan. Penyalurannya akan seperti apa Pak? Penyaluran LPDB ini seperti biasa, karena dana LPDB ini adalah bukan dana hibah ya, tapi adalah bentuk kredit lunak, yang mana bunganya yang disubsidikan kepada para pelaku koperasi dan UKM. Jadi bunganya. Nah, tahun 2017 ini ada program yang menarik ya, ini juga program Menteri kita, Pak Puspayoga, bahwa bunga untuk simpan pinjam itu sudah turun. Jadi tadinya 9%, kita turun 8%, sekarang turun menjadi 7%, khusus 7%. untuk 7%, luar biasa. Di 2017. 2017. Jadi sekarang ini kalau 7% itu rata-rata ya. Itu hanya 3,5% saja per tahun. Kalau kita bagi 12 itu kurang lebih hanya 0,3% saja per bulan. Ini satu informasi yang sangat-sangat menarik buat para pelaku koperasi dan UKM, khususnya simpan pinjam. Wah, berarti ini juga sebuah terobosan ya, sebuah terobosan. Memang kita 2017 ini menginginkan agar pertumbuhan ekonomi kita ya, melalui program LPDB ini seperti target pemerintah, 5,1% pertumbuhan ekonomi ini dapat kita support pertumbuhannya melalui para pelaku koperasi UKM ini. Tentunya memberikan dengan bunga murah ini kita harap target tersebut dapat tercapai. Iya. Nah, kalau untuk penyaluran yang sudah di 2016 itu kemana Pak? Provinsi mana yang banyak, dan untuk Bali sendiri seperti apa ya, penyerapannya? Tentunya kalau penyerapan yang Jawa dong, karena Jawa ini kan masyarakatnya paling besar ya. Nah, setelah itu adalah Bali. Bali juga ya? Kita harus berkata jujur bahwa Bali ini sampai hari ini kami kurang lebih hampir 650 miliar. Nah, 650 miliar ini dengan NPL itu hanya 0,26% di Bali. Ini luar biasa. Bukan berarti karena Pak Menteri kami orang Bali, bukan. Tapi memang kenyataannya bahwa para UKM Bali ini dalam mengembalikan dana bergulir ini sangat konsisten. Jadi hanya 0,26% NPL-nya. Nah, tahun ini ada target kami kurang lebih 350 miliar untuk Bali. Dapat dimanfaatkan untuk para pelaku koperasi UKM yang ada di Bali. Kami sekali lagi Mbak Jero sangat senang ya memberi di Bali ini, karena sekali lagi para pelaku koperasi UKM ini sangat konsisten di dalam mengembalikan dana bergulir ini. Kemudian pertumbuhan juga luar biasa untuk Provinsi Bali ini. Makanya sekali lagi saya katakan kami LPDB sangat mengharap ya dana bergulir ini bisa tumbuh yang agak agresif di Bali ini. Itu yang kita harapkan. Seperti kita ketahui juga bahwa pariwisata kan ini merupakan target pemerintah juga di Bali. Nah, LPDB ini juga banyak ya masuk ke sektor-sektor pariwisata ini, UKM-nya. UKM. Nah, ini yang kami nanti coba untuk Bali ini masuk di daerah-daerah yang saya katakan tadi. Itu Mbak Jero.
metode agar masyarakat bisa memperoleh dana bergulir itu seperti apa, Pak? Ya, sebetulnya dalam hal promosi, ya, LPDB ini kan sudah sangat sering ya kami juga mempromosikan baik melalui media TV, ya, kemudian radio dan lain sebagainya. Nah ini sering kami sampaikan juga melalui juga kepanjangan tangan Kementerian Koperasi UKM yang ada di daerah, yaitu dinas tingkat 1 dan tingkat 2. Ya kan, dan kami LPDB ini sering juga mengadakan acara-acara temu mitra di Bali. Nah ini salah satu program kami bagaimana memperkenalkan produk LPDB ini kepada para pelaku koperasi UKM yang ada di Bali. Ini yang kami lakukan, Mbak Jero. Dan itu sudah dikerjakan begitu, Pak? Sudah kita kerjakan, makanya penyerapan di Bali ini sangat tinggi ya. Kalau kita tidak batasi ya mungkin lebih daripada 350 miliar yang mengajukan kepada kami. Karena tapi kami juga akan ada satu subsidi silang ya, artinya kalau nanti dana bergulir ini di daerah-daerah tertentu tidak terserapkan, karena LPDB ini di dalam mengatur jumlah dana yang akan kami berikan setiap provinsi, kami bagi berdasarkan pertumbuhan koperasi yang ada di setiap provinsi. Nah kalau seandainya nanti ada provinsi yang di luar Jawa Bali misalkan tidak terserap, ini bisa saja kami berikan kepada Bali misalkan karena penyerapannya lebih tinggi. Jadi seperti itu, ada subsidi yang kita berikan. Iya, ya, karena dana ini kan betul-betul harus terserap. Jadi harus terserap 100%. Sebagai contoh, 2017 ini ada 1,5 triliun. Nah itu harus habis 1,5 triliun. Itu. Mbak. Jadi sebenarnya ini kesempatan untuk masyarakat berlomba-lomba mengembangkan diri melalui koperasi dan UKM. Begitu. Betul, karena sekali lagi kan bunga murah yang sudah kita turunkan ini, ya tentunya ini yang saya katakan tadi di depan bahwa kita berharap bahwa dengan bunga turun ini ada pertumbuhan ya, pertumbuhan UKM yang bisa mengakses dana bergulir ini dengan baik ya, dengan tepat penggunaannya. Tentu ada syarat-syarat Pak ya yang akan. Ya, karena ini bukan dana hibah ya Mbak Jero. Nah, mungkin kalau syaratnya pertama ya harus 2 tahun usahanya, kemudian sudah berbadan hukum. Yang ketiga memang harus menguntungkan. Usaha pun harus produktif. Jadi dana bergulir tidak boleh digunakan misalkan buat beli sepeda motor, ya, beli rumah ya betul. Jadi betul-betul harus usaha yang produktif. Nah ini yang kita harapkan betul-betul dapat tumbuh ya, karena tujuan LPDB ini sendiri kan untuk mengentaskan pengangguran, mengentaskan kemiskinan, kemudian memberikan perkuatan modal kepada para pelaku koperasi dan UKM. Kemudian diharap ada pertumbuhan ekonomi tadi. Jadi ada 4 ini tujuan daripada lembaga pengelola dana bergulir ini dibentuk oleh pemerintah. Di bawah Kementerian Koperasi dan UKM tentunya. Yang mana saat ini sudah ditambah lagi ya? Betul, jadi kita harus jujur juga kita katakan bahwa di bawah Menteri Koperasi yang baru ini, Pak Puspayoga ini, bahwa NPL LPDB itu sekarang tahun 2015-16 tuh hanya 0,47% NPL-nya. Ini luar biasa. Non-performing loan ya, itu Pak ya? Ya, ini luar biasa. Jadi inilah yang kami pertahankan sekarang tentunya. Ya kita berharap dengan bunga rendah ini ya kesadaran para pelaku koperasi UKM untuk mengembalikan dana bergulir ini betul-betul konsisten. Bila perlu ya menuju kepada 0% dong dengan bunga kecil. Masa mereka tidak bisa mengembalikan dengan baik, ya kan? Nah, inilah harapan kami sekali lagi di tahun 2017 ini kita betul-betul memberikan satu bunga yang agresif. Yang saya katakan tadi bahwa 0,3% per bulan itu kan luar biasa. Di mana kita mencari bunga yang begitu murah tuh, Mbak Jero ya? Iya, ini terakhir Pak Kemas, di samping yang sudah disampaikan tadi, adakah lain program strategis yang akan dikembangkan di 2017? Ada. Jadi kami di dalam memonitor evaluasi, ya, memang kami membentuk satu tim task force namanya. Nah, tim task force ini gunanya adalah untuk monitor dan evaluasi di setiap provinsi. Nah, kami sudah ada di 2 provinsi sekarang, ada di Makassar, kemudian ada di Solo. Nah, tahun ini ada 3 di Bali untuk memonitor NTB dan lain sebagainya untuk Indonesia Timur, tapi kantor kami itu ada di Bali. Kemudian yang kedua ada di Medan, nah yang ketiga adalah di Balikpapan. Nah, kita harap dengan adanya tim task force inilah nanti membantu, mengevaluasi, memonitor dan lain sebagainya agar NPL kami tadi bisa termonitor dengan baik. Dan ada juga kesadaran para pelaku koperasi UKM ini dengan adanya task force tadi, mereka juga bisa berinteraksi dengan kami yang ada di wilayah tersebut. Kalau selama ini kan kita sulit karena tidak punya tim task force itu. Jadi mudah-mudahan dengan adanya tim task force ini, LPDB ini betul-betul dapat menekankan NPL tadi.
Baik, Itu, jadi sudah disediakan perpanjangan tangan di Sudah. wilayah masing-masing gitu, Iya, Pak ya. betul. Dengan bunga yang rendah dan anggarannya diperbanyak. Diperbanyak. Menarik sekali. Sangat menarik. Benar. Mungkin ada yang perlu ditambahkan Pak Kemas? Ya, Karena saya Bapak mungkin- sebagai direktur utama jadi benar-benar tahu arahnya akan Ya. kemana ini. Baik, jadi mungkin ini merupakan closing statement ya. Betul. Kita berharap mungkin bagi masyarakat Indonesia ya, mungkin khususnya di Bali, mungkin yang mendengarkan atau menonton berita ini, kita berharap dapat mengakses dana bergulir ini secepatnya. Karena ini adalah merupakan kesempatan emas ya bagi para pelaku koperasi dan UKM yang ada di wilayah Provinsi Bali ini. Mudah-mudahan dengan dana murah ini, pertumbuhan ekonomi yang ada di Provinsi Bali ini betul-betul dapat tumbuh dan berkembang. Ya, kita berharap bahwa bukan hanya 5,1% saja pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali, tapi bisa di atas rata-rata nasional. Itu harapannya. Baik. Ya. Pak Kemas Daniel, terima kasih banyak atas Baik. waktunya dan selamat melanjutkan program karena ini baru di awal tahun. Pak. Baik, terima kasih ya, Pak Baik, Jero. terima kasih banyak Pak. Iya. Pemirsa Bali TV, demikian tadi wawancara eksklusif kita bersama Dirut LPDB, Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Saya Jero Jumui undur diri.